Kalau kemaksiatan terus dilakukan, hati manusia yang asalnya fitrah ini tertutup oleh dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya serta taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini dan juga mungkin beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang masalah keluarga di dalam bimbingan Al-Qur'anul Karim. Karena ayat-ayat seperti yang pernah saya jelaskan, bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an terdiri dari beberapa hal, berbicara mengenai tauhid, mengenai al-ma'ad, hari kembali kita, mengenai hukum, mengenai ayat-ayat hikmah. Nah, di antara ayat-ayat hukum seperti tentang sholat, puasa, zakat, ayat-ayatnya tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, seperti tentang sholat, tentang wudhu, ya, hanya beberapa ayat. Ya, akan tetapi prakteknya langsung dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat-ayat hukum tidak sampai 400 ayat. Ya. Nah, di antara ayat-ayat hukum tersebut, ya, 400-an ayat lah, ya. Di antara ayat-ayat hukum tersebut yang paling banyak diuraikan, dijelaskan secara rinci, yaitu ayat-ayat tentang keluarga. Tentang keluarga. Oleh karena itu, begitu banyak ayat-ayat tentang keluarga ini Allah jelaskan secara rinci, secara jelas. Kenapa seperti itu? Karena keluarga adalah merupakan miniatur dari masyarakat, miniatur dari suatu bangsa, miniatur dari suatu komunitas masyarakat. Jika keluarga ini baik, maka tentu jika setiap keluarga menjadi baik, tentu masyarakatnya akan menjadi baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala begitu detail penjelasannya ayat-ayat tentang keluarga ini. Ya. Mulai dari misalnya masalah, ya, bagaimana tanggung jawab sebagai kepala keluarga, atau sebelumnya misalnya bagaimana mencari pasangan hidup, ya, kemudian terjadi khitbah atau pinangan, setelah itu pernikahan, setelah itu diatur bagaimana hubungan keluarga, kemudian ketika memiliki keturunan bagaimana, apa yang harus dilakukan, semuanya itu dijelaskan sampai masalah waris, ya, masalah wasiat, masalah perceraian, rujuk dan sebagainya. Banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci. Untuk itu mungkin masalah ini tidak akan selesai dalam satu pertemuan karena ayatnya banyak, ya. Insya Allah kita akan
jelaskan step demi step ya, atau ayat demi ayat yang merupakan bimbingan buat kita. Allah Subhanahu wa taala kenapa rincikan ini? Karena Allah tahu banyak di antara keluarga itu tidak memperhatikan masalah ini ya, masalah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Padahal berkali-kali dan dijelaskan begitu jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagaimana biasa mari kita awali kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kemudian nanti kita baca satu ayat dari surah At-Tahrim, yaitu ayat 6. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran al-fahisyah, al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Di dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu. Surah At-Tahrim ayat 6 ya. Ini kalau dalam Al-Qur'an itu di halaman 560 ya. 560 Al-Qur'an. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, bentengilah, jagalah diri kalian. Qu ini qu dalam bahasa Arab ini sering kita baca ya, doa dari kata waqa yaqi artinya melindungi. Waqa fi'il madhinya, yaqi fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amarnya qi, satu huruf saja, qi artinya lindungilah ya. Ini untuk satu orang. Kalau kita merintahkan kepada orang ya, qi artinya lindungilah, atau kita meminta kepada seorang ya, qi. Tapi kalau untuk jamak qu seperti ya, qu. Nah ini qi sering kita ucapkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina, wa-nya artinya dan, qi artinya lindungilah, na-nya artinya kami, dan lindungilah kami adzabannar dari azab api neraka.
Itu qi satu huruf saja itu artinya lindungilah ya. Tapi di sini dalam bentuk jamak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah ya, jagalah anfusakum, diri kalian. Bukan jaga diri kita saja ya, tapi juga wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Jadi ini tanggung jawab bagaimana kita harus menjaga diri kita, menjaga keselamatan diri kita dan juga keluarga kita. Nara, dari azab api neraka. Yang Allah katakan, Allah sifatin, Allah ceritakan bagaimana dahsyatnya api neraka, azab neraka tersebut. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya terdiri dari manusia, wal hijarah, dan batu-batu. Bahan bakarnya bukan dari kayu tapi al hijarah, batu ya, manusia itu sendiri dan juga batu ya. Kita ketahui sekarang batu bara kan merupakan bahan bakar ya. Kalau dulu zaman Nabi ini belum tahu kalau ada batu itu sebagai bahan bakar, tapi Al-Quran sudah memberitahu ya. Dulu belum ada eksplorasi batu bara, belum ada zaman Nabi ya. Tapi Al-Quran sudah ceritakan bahwasanya batu itu bisa menjadi bahan bakar ya. Baru kemudian ditemukan sekarang kan batu bara menjadi bahan bakar ya. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang memberitahukan hal yang zaman dahulu, bahkan sebelum kita dilahirkan, bahkan sejak zaman Nabi Adam maupun zaman Nabi, zaman sahabat, maupun zaman kita dan zaman yang akan datang. Al-Quran ini adalah ilmu Allah yang tidak terbatasi oleh tempat dan waktu ya. Allah katakan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu manusia itu sendiri, wal hijarah, dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghilaz, di sana ada malaikat-malaikat yang kasar, syidad, keras. Penjaga-penjaga neraka ini ya, yang digambarkan nggak pernah senyum, bengis, keras. La ya'suna ma amarallahu ma amarahum, la ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak pernah membantah atas apa yang Allah perintahkan, nggak pernah bermaksiat ya, arti tidak pernah membantah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita harus menjaga keselamatan bukan saja diri kita tapi juga keluarga kita dari api neraka. Dalam satu riwayat hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum ra'in, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, seorang amir, seorang kepala negara ya, yang memimpin manusia, dia itu sebagai pemimpin, dia sebagai orang yang bertanggung jawab. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya nanti tentang rakyat yang dipimpinnya. Seorang kepala negara misalnya, dia memimpin satu negara, satu rakyat, nggak gampang tanggung jawabnya, begitu besar. Nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya ya. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, dia mengatakan andai kata di sungai Efrat, waktu itu sungai Efrat di Irak ya, kan masuk dalam kekuasaan kaum muslimin. Andai kata ada yang sengsara di sana, pasti Umar akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal Sayyidina Umar ada di Madinah jauh.
Arti sejauh manapun kekuasaan seseorang, ya, seorang pemimpin, seorang kepala negara, ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas dipimpinnya. Warrajulu ra'in ala ahli baiti. Kemudian sekup yang lebih kecil, seorang kepala keluarga, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang bagaimana tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Jadi bukan hanya tanggung jawab beri sandang pangan, tapi juga tanggung jawab, ya, mendidik mereka, menjaga mereka agar supaya mereka tidak terjerumus, ya, ke dalam api neraka. Nanti di yaumil qiyamah, ya, yang pertama ditanya tentang ibadah kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah, apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, salat kita. Ini yang hubungannya dengan Allah. Yang hubungannya dengan masyarakat, yang pertama ditanya adalah masalah rahim, masalah hubungan keluarga kita. Oleh karena itu Rasulullah katakan warrajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang kepala keluarga dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka nanti. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Ini kepala keluarga, tentu kepala keluarga adalah seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini berdasarkan ketetapan Al-Qur'an. Yang jadi kepala keluarga adalah suami. Dia akan ditanya nanti tentang bagaimana tentang keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Bukan itu saja, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi. Dan mar'ah di sini maksudnya istri, dan istri pun bertanggung jawab, ya, terhadap rumah suaminya, wa waladihi, dan anak-anaknya. Jadi, ya, dalam keluarga ini, ya, antara suami dan istri itu saling bekerja sama. Ya, bagaimana suami mencari nafkah keluar, nah, istrilah yang bertanggung jawab menjaga rumah dan, ya, pendidikan anak-anaknya. Begitu besar, ya, peran seorang ibu. Oleh karena itu jangan dianggap sepele kalau seorang ibu tidak bekerja, misalnya tidak mencari nafkah, dia ibu rumah tangga. Jangan dikira ringan tugasnya itu, ya, lebih jam kerjanya lebih besar daripada orang yang bekerja di kantor, ya, sejak bangun tidur sampai nanti mau tidur kembali, bahkan terkadang tengah malam harus bangun juga apabila anaknya menangis memerlukan sesuatu. Begitu besar tanggung jawabnya. Nah, ini Rasulullah SAW juga katakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi. Seorang, ya, istri dia bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia juga akan ditanya tentang mereka. Bukan itu saja, wal abdu ra'in ala mali sayyidihi. Seorang hamba, dulu masih ada hamba sahaya, ya. Kalau sekarang misalnya pembantu rumah tangga seperti itu, ya, pembantu ini tidak sama, ya. Pembantu rumah tangga dengan hamba saya. Kalau dari hamba saya dulu dibeli, ya. Dulu memang ketika Islam datang hamba saya sudah ada, ya, sudah menjadi masyarakat pada waktu itu, ya, artinya menjadi tradisi di masyarakat, bukan di masyarakat jahiliyah saja, di masyarakat Arab, bahkan di seluruh bangsa, ya. Islam datang bukan melanggengkan perbudakan ataupun menganjurkan perbudakan. Islam datang mengikis perbudakan, ya. Kalau nggak salah pernah ini saya jelaskan, ya, bagaimana Islam menghapuskan perbudakan dengan berbagai cara, ya, sampai ada 7 cara menghapuskan perbudakan. Di antaranya kalau orang bersumpah, dia mau kafarat sumpahnya, dia harus memerdekakan budak, salah satunya. Selain berpuasa atau mengeluarkan berinfak kepada fakir miskin.
Seorang yang menzihar istrinya, dia juga harus memerdekakan budak. Seorang yang membunuh manusia dengan tidak sengaja, dia juga harus memerdekakan budak. Seorang misalnya, kita tahu kan waktu itu kalau kita lagi puasa di siang hari, seorang yang di siang hari Ramadan dia melakukan hubungan suami istri, dia harus merdekakan budak. Ya, dulu masih ada budak seperti itu. Kalau enggak, ya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau enggak mampu, ya memberi makan 60 fakir miskin. Berikutnya, ya, artinya tadi kalau dia puasa di bulan puasa Ramadan, dia melakukan hubungan suami istri, ya, dia bayar kifaratnya adalah memerdekakan budak. Berikutnya, seorang kalau ya, dia memiliki budak perempuan, kemudian dia menggaulinya, artinya dijadikan seperti istrinya. Jika dia hamil dan melahirkan anak, langsung otomatis anak ini menjadi merdeka. Ya, anak ini menjadi merdeka. Dan secara umum bagaimana Rasulullah menganjurkan hendaknya kalian itu ya memerdekakan budak. Dan bahkan salah satu di antara asnafut tsamaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah wafir riqab, artinya hamba sahaya ya, yang oleh tuannya ya diberikan kesempatan untuk bisa memerdekakan dirinya dengan syarat dia menebus dirinya. Misalnya seorang tuan mengatakan kepada hamba sahayanya, ya saya akan merdekakan kamu, tapi kamu harus dengan syarat kamu harus membayar uang sejumlah uang, misalnya 50 juta ya, karena saya dulu beli kamu sebesar itu misalnya. Nah maka ya si budak ini ya wajib dibantu oleh kaum muslimin, ya urunan untuk bagaimana bisa mendapatkan uang supaya dia bebas. Ya, bahkan banyak di antara sahabat yang mengeluarkan uang langsung membebaskan budak. Contohnya Bilal ibn Rabah, dia dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, dibeli kemudian dibebaskan. Rasulullah punya budak ya, Zaid bin Harithah, ya, hadiah dari istrinya Sayyidatina Khadijah. Ya, setelah diberikan dimerdekakan seperti itu. Dan banyak sahabat-sahabat yang memiliki budak kemudian dia dimerdekakan. Ya, ini tadi jadi si mukatab ini tadi arti hamba sahaya yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk bisa dia merdeka dengan membayar sejumlah uang, ini wajib dibantu. Bahkan dari harta zakat dari Baitul Mal ya itu ada bagian dia untuk bisa dia merdeka seperti itu. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ya di dalam Al-Quran tentang bagaimana seorang diizinkan untuk ya, menggauli budaknya, bukan berarti ini Islam kemudian membolehkan artinya menganjurkan perbudakan atau melegalkan perbudakan. Ini tidak sama sekali. Ini menunjukkan karena perbudakan sudah ada dan menjadi sesuatu yang dimiliki oleh seorang pada waktu itu, ya artinya ini bukan hanya berbicara masalah sosial, tapi di sini juga menyangkut ekonomi karena budak ini diberi oleh daya dengan harta. Ya, maka Islam karena ini sudah menjadi tabiat, sudah menjadi mengakar kebiasaan yang turun temurun, maka Islam menterapinya dengan cara bertahap. Ya. Sekalipun masih ada zaman sahabat ini, zaman Rasulullah masih ada orang yang memiliki budak, tapi budak pun diperlakukan dengan baik. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ketika seorang menggauli istrinya, budaknya ini juga ini menunjukkan memberikan, ya dia sudah memperlakukan si budaknya itu secara manusiawi.
ya, nggak boleh disakiti, nggak boleh dibebani dengan tugas yang memberatkan, ya. Kalau tugasnya berat, ya harus dibantu seperti itu, ya. Dan di ayat Quran berkali-kali kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap yaitu milkul yamin ini. Kalau dulu terhadap hamba sahaya. Ya, kalau sekarang misalnya ya ayat ini berlaku berbuat baik kepada orang-orang bawahan kita, misalnya karyawan, ya, atau kalau di rumah ada misalnya pembantu rumah tangga, walaupun itu bukan budak tapi itu adalah orang atau seperti karyawan kita, ya, itu ya diperintahkan ya, untuk berbuat baik. Jangan membebani dia mentang-mentang kita gaji dia kerja sampai setengah mati, jangan, nggak boleh, dosa gitu, zalim, ya. Ya, kita berikan tugas sesuai dengan kemampuan. Kalau dia nggak mampu, kita bantu, nggak apa-apa, ya. Ini adalah dalam Islam seperti itu, ya, harus dibantu. Nah, di sini Rasulullah sebutkan wal abdu ra'in ala mali sayyidihi. Seorang hamba saya ini dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Ya, ditugaskan dia jaga rumah, dia itu diberi tanggung jawab. Ini menunjukkan bagaimana setiap orang itu memiliki tanggung jawab. Begitu juga misalnya seorang ya, yang bekerja di perusahaan, dia diberikan tugas apa misalnya, ya, apa, ada yang bagian misalnya maintenance, ada yang bagian kebersihan, ada yang bagian misalnya pemasaran, ada berbagai macam tugaskan di perusahaan. Dia itu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ini apa yang diterapkan dalam Islam ini berlaku sampai sekarang pun. Bagaimana seorang itu sekarang kan dituliskan, ya, jadi bagaimana tugas karyawan, ya, dalam kesepakatan SOP-nya ada, ya, ada kesepakatan kerja gitu. Ini ada semua aturan-aturan dan yang sudah diatur dalam Islam, ya, secara global. Kemudian secara rincinya ya disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing seperti itu. Nah, ini Allah tekankan, Rasulullah tekankan bagaimana si karyawan ini bertanggung jawab terhadap harta yang ditugaskan, atau kalau sekarang ya karyawan terhadap job yang diberikan oleh tuannya. Dan dia nanti bukan saja bertanggung jawab pada Tuhan, dia bertanggung jawab pada Allah. Kalau dia menyelewengkan, ya, amanat yang diberikan kepadanya, kemudian ketika diberikan waktu bekerja dia sia-siakan, itu juga bukan saja kepada Tuhannya, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wa huwa mas'ulun anhu. Ala fakullukum ra'in, ketahuilah sungguhnya setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang dipimpinnya. Ini ya, setiap individu jadi yang memiliki tanggung jawab siapapun dia, ya, memiliki sampai tadi ya, sebagai hamba saya atau sebagai karyawan, ya, karyawan apakah dia OB yang paling rendah misalnya seperti itu, tetap saja dia memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, bukan saja dia bertanggung jawab terhadap tuannya, tapi juga bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang ringan, masing-masing ini, ya, di sisi Allah tidak ada bedanya, ya, dari pemimpin maupun sampai bawahan tadi, misalnya OB atau apa, ya, cleaning service, itu masing-masing adalah bertanggung jawab sama. Jadi kalau si OB ini bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, mungkin di akhirat nanti dia lebih mulia dari kepala negara, bisa saja, ya. Dalam surah Al-Waqiah Allah sebutkan apa? Khafidatur rafi'ah. Di yaumil qiyamah nanti ada orang-orang yang khafidah, yang Allah turunkan derajatnya. Ada juga rafi'ah, ada yang Allah tinggikan derajatnya. Jadi setiap kita ini, ya, diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing bidang yang kita geluti, bidang yang kita kerjakan, dan setiap kita dinilai terhadap apa yang kita kerjakan. Apakah kita sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai istri, atau sebagai anak, atau sebagai pembantu, atau sebagai apapun, ya,
masing-masing kita ini bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ya kita lakukan. Berikutnya, nah setelah masalah keluarga ini, bagaimana ya setiap orang yang lahir ke dunia ini ya, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Ar-Rum ayat 30 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fa'aqim wajhaka lid-din, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah ini, hanifan ya, lid-dini hanifan, aqim wajhaka lid-dini hanifan, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Agama Allah ini apa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah merupakan fitrah Allah ya. Merupakan fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah tersebut. Ini menunjukkan bagaimana manusia yang dilahirkan ke dunia ini ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci ya. Oleh karena itu tidak ada istilah ya, tidak dikenal dalam Islam istilah anak haram jadah ya, anak haram ya, atau anak jadah gitu. Tidak ada. Setiap orang yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Ini berdasarkan firman Allah tadi ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia atas fitrah tersebut ya. Ini juga sesuai dengan firman Allah tadi surah Ar-Rum ya, Ar-Rum ayat 30, dan juga sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 172. Surah Al-A'raf ayat 172, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kita ini di masa di alam arwah dulu. Allah sebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari setiap keturunan anak Adam ya, semua dari keturunan Nabi Adam ini ya, cikal bakalnya itu dari tulang sulbi mereka itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah persaksikan mereka ya, terhadap diri mereka ya, dikumpulkan dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua ini keturunan Nabi Adam ya, sejak dari Nabi Adam sampai nanti yaumil qiyamah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah persaksikan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka semua menjawab, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, tentu saja kami bersaksi. Jadi semua kita ini dulu di alam arwah sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah ada Tuhan kita. Ini menunjukkan ketika manusia dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara fitrah manusia seperti itu. Oleh karena itu ketika agama ini Allah turunkan ya, Allah sebutkan fitratallahi allati fataran nas. Agama ini itu pasti sesuai dengan fitrah manusia ya, agama yang Allah turunkan ini pasti sesuai dengan fitrah manusia ya, karena asalnya manusia itu ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Oleh karena itu ketika agama ya, melarang mencuri, melarang berbohong, berkhianat, itu kalau orang masih fitrahnya masih bersih
nggak nggak akan melakukan itu, nggak akan berbohong digemeter takut, mengambil harta orang juga takut. Ini karena fitrahnya itu masih suci, ya. Nah ini Rasulullah SAW, kalau Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah seperti yang pernah Anda terangkan, ya, disebut an-nabiyil ummi, itu nabi yang ummi jangan diartikan buta huruf aja. Ya memang Rasulullah memang nggak pernah baca kitab sebelumnya, ya. Tapi setelah diutus menjadi nabi, Rasulullah pandai baca. Ya. Tapi kata ummi ini, ya, konotasinya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berada dalam kefitrahan, dalam kesuciannya sejak seperti seorang dia yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kata itu adalah ibu, ya. Seperti orang yang dilahirkan dari ibu. Sehingga Rasulullah SAW terus dia menjaga kefitrahan ini. Jadi sebelum diutus jadi nabi, Rasulullah itu makanya akhlaknya baik, karena sesuai dengan fitrahnya dia melakukan, nggak mau menyembah berhala, nggak mau berdusta, selalu jujur, selalu ingin membantu orang dan seterusnya. Itu fitrah manusia seperti itu, dalam keadaan baik. Oleh karena itu pernah Rasulullah, jadi bukan Rasulullah adalah terjamin, ya, seperti itu. Juga ada sahabat-sahabat diantaranya yaitu Suhaib Ar-Rumi. Sampai Rasulullah katakan ni'mal abdu Suhaib, sebaik-baiknya hamba ini Suhaib adalah Suhaib. Lau lam yakhafillah lam ya'sih, li syiddati hayaihi li rabbih, li syiddati hayaihi. Sebaik-baiknya hamba ini Suhaib Ar-Rumi yang setelah Rasulullah diutus, dia juga termasuk sahabat yang beriman langsung, ya, minas sabiqin al-awwalin. Kata Rasulullah apa? Kenapa dia baik nih Suhaib? Kalau dia nggak takut sama Allah, laulam yakhafillah, kalau dia nggak takut sama Allah, lam ya'sihi, dia nggak bermaksiat kepada Allah. Artinya, dulu sebelum dia takut kenal ajaran Islam, dia emang udah nggak pernah bermaksiat, karena dia memiliki rasa malu di dalam dirinya. Li syiddati hayai, ya, kalau dia ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, dia malu dirinya. Oleh karena itu malu ini Rasulullah katakan al-haya'u minal iman. Seorang kalau masih punya rasa malu, berarti dia masih ada iman di dalam hatinya. Orang yang nggak punya rasa malu, dia akan berbuat apa saja, ya. Dia maksiat, dia berzina, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang di masyarakat itu secara fitrah itu tercela, dia lakukan karena tidak ada rasa malu. Orang yang memiliki rasa malu, ya, jangankan berbuat kemaksiatan sesuatu yang tercela, berbuat sesuatu yang, ya, yang aib saja sudah tidak mau. Seperti itu. Ini adalah rasa malu termasuk fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri manusia. Nah, dari ayat ini dan juga bagaimana tadi surah Al-A'raf 172, yang menyatakan bahwasanya manusia itu, ya, berada dalam keadaan fitrah, ketika dilahirkan pun dia dalam keadaan fitrah. Rasulullah katakan dalam satu hadisnya, ya, ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan, ini sabda Nabi, ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan itu ini anak haram jadah gitu, tidak ada, ya. Dalam keadaan suci, ya, siapapun orang tuanya, ya, apakah orang tuanya itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya, Rasulullah katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang mewarnai dia, yang mendidik dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi, ya, anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nanti, yang fitrah ini kalau dia di lingkungan, tetap di lingkungan baik, dia akan tumbuh tetap dalam kefitrahannya. Tapi kalau
anak ini kemudian dididik oleh orang tuanya menjadi Yahudi, jadi Yahudi. Dididik oleh misal orang tuanya perampok, dia jadi perampok, jadi ya seperti itu. Jadi ibaratnya dia itu asalnya suci, putih, bagaimana tulisan-tulisan yang ditulis padanya. Dalam satu riwayat hadis juga disebutkan bagaimana hati manusia ini putih ketika ada dosa, ya, ada titik hitam noda itu. Ketika seorang asalnya dia nggak berani berbohong, tapi kemudian dia mulai berbohong, diajarkan berbohong sedikit, ya, asalnya gemeteran, ya. Tapi kemudian kalau dia hilangkan lagi kebiasaan ini akan dihapus lagi. Kalau orang dewasa ya dengan dia bertobat dihapus. Tapi kalau anak-anak dibiasakan terus berbohong, akhirnya berbohong itu menjadi sesuatu yang kebiasaan dia. Nah ini ibarat yang hati yang putih tadi, yang bersih, kena satu titik hitam, nggak dibersihkan, titik hitam lagi, nanti akhirnya semuanya menjadi hitam. Ya, kalau kemaksiatan terus dilakukan, hati manusia yang asalnya fitrah ini tertutup oleh dosa, sehingga sensitivitas kebaikannya udah hilang. Ya. Nah ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ya, ketahuilah sungguhnya di dalam hati mereka itu ada ibarat karat, ya. Di dalam hati mereka itu ada karat, ada noda-noda yang banyak sekali, bima kanu yaksibun. Bukan karena Allah zalim, Allah yang bikin begitu, enggak. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Ya seperti kalau besi udah karat itu dia nggak menghantar listrik lagi. Jadi kalau dia masih murni besi, dia menghantarkan listrik. Begitu juga hati manusia, ya selama dia dalam keadaan fitrah, ya dia akan mudah mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, karena apalagi Al-Qur'an ini nur, cahaya, ya, hati manusia pun ya fitrah suci dengan suci akan berinteraksi dengan baik. Tapi kalau orang yang sudah hatinya sudah hitam, ketika disampaikan ayat-ayat Quran nggak bisa berinteraksi, ya. Nggak bisa masuk seperti itu, bahkan mereka mencemoohnya. Nah ini Allah hadis Nabi ini, Rasulullah katakan setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang mendidik dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Karena ayat ini atau hadis ini sesuai dengan ayat Quran, ya, maka ini yang kita pakai. Ada lagi satu riwayat juga dari Abu Hurairah, ya, yang mengatakan waladuz zina syarrus tsalatsa. Anak zina itu adalah orang yang paling jahat, orang yang paling celaka di antara yang tiga. Di antara tiga oknum, yaitu bapaknya yang berzina, ibunya yang berzina, kemudian melahirkan anak. Katanya yang paling sial ini, yang paling jahat kata anaknya. Ya. Ada riwayat seperti ini juga dari Abu Hurairah. Ini sesuai nggak dengan ayat Quran? Sesuai nggak dengan hadis tadi? Tadi hadis bilang katanya anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kok ini anak hasil perzinahan yang dibilang anaknya tidak paling jahat di antara bapak dan ibunya, malah dia yang paling jahat. Padahal dia nggak tahu apa-apa, dia dilahirkan dalam keadaan suci, dia nggak tahu apa-apa. Yang berbuat salah siapa? Orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Kok dia dibilang orang yang paling jahat? Ini riwayat seperti ini riwayatnya bohong. Nggak mungkin Rasulullah berbicara seperti ini, ya. Atau ada orang mengatasnamakan Abu Hurairah, ya, menyusupkan riwayat seperti ini. Riwayat seperti ini kita nggak bisa terima karena tidak sesuai, ya. Ini bertentangan dengan hadis yang tadi juga,
ya, bertentangan juga dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya setiap manusia itu berada dalam keadaan fitrah ketika dilahirkan. Jadi tidak ada ya anak itu dilahirkan dalam keadaan berdosa. Tidak ada dosa turunan, ya, dosa turunan bapaknya misalnya, ya tadi Yahudi Nasrani, misalnya penjahat, belum anaknya jadi langsung menjadi penjahat, tidak, ya. Ayah ibunya misalnya berzina, kemudian anaknya jadi berdosa, ya, karena dosa orang tuanya, tidak ada, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang bersalah itu tidak bisa, ya, menimpakan kesalahannya kepada orang lain. Setiap orang yang bersalah dia akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Gak bisa orang lain yang gak bersalah dia malah menanggung dosa orang lain. Apalagi anak yang tidak mengetahui apa-apa, dia dibilang, ya, dia anak yang berdosa seperti itu. Nah, ini bertentangan, ya. Oleh karena itu Al-Quran ini sebagai tolak ukur kebenaran. Allah katakan Al-Quran ini sebagai mizan, sebagai timbangan untuk mengukur sesuatu, atau sebagai neraca. Jadi ketika ada riwayat-riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran, ya kita tolak, ya. Tapi kalau yang bersesuaian, ya kita terima. Seperti tadi, riwayat hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu sesuai dengan Al-Quran, ya, maka itu yang kita terima. Nah, ini pentingnya Al-Quran kita jadikan tolak ukur. Al-Quran itu mengajarkan kita supaya cerdas, ya, Al-Quran itu mendidik kita supaya kita, ya, teliti dan cerdas, menjadi muslim yang cerdas, muslim yang baik, muslim yang terjaga kefitrahannya, ya, terjaga kepribadiannya, terjaga akhlaknya, ya. Inilah bimbingan Al-Quranul Karim, ya. Ketika kita oleh karena itu mendapat berita, mendapat informasi, ya, tolak ukur kebenarannya adalah Al-Quranul Karim tersebut, ya. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.